Seorang pria musafir berpakaian serba hitam baru-baru ini viral di media sosial TikTok, bernama Joko Kendil. Pria dengan topi kaping dan menutup sebagian wajahnya itu mengaku dirinya menunggang macan putih selama perjalanan. Peristiwa dalam video terjadi di Pati, Jawa Tengah, dibagikan akun @sinauhuripreal via TikTok dan YouTube, Juli tahun 2022. Dalam video tersebut, tampak awalnya pemilik akun merekam Joko Kendil di tepi jalan, bergerak dengan cepat padahal hanya jalan kaki. Penampilan Joko Kendil pun tidak seperti orang kebanyakan, mengenakan celana cingkrang dan baju lengan panjang warna hitam, dan membawa tas, menempel topi kaping yang khas di kepala Joko Kendil. Tak lupa, ia juga dilengkapi dengan tongkat. Aksesoris yang dikenakannya tak kalah nyentrik. Beberapa kalung tasbih dan gelang-gelang dikenakannya. Selama berjalan kaki, diketahui bahwa Joko Kendil juga tidak memakai alas kaki sama sekali. Nah, menariknya lagi, seperti yang disebutkan sebelumnya, Joko Kendil berjalan dengan cepat seolah seperti lari. Penasaran, Sinau Hurip pun memberhentikan musafir berpakaian serba hitam itu. Ketika ditanya, Joko Kendil menyebut dirinya berasal dari Kadilangu, Demak. Alasan pria yang mengaku sebagai murid Syekh Hadi Demak Guntur tersebut bermusafir adalah untuk menuntut ilmu. Diketahui pula, Joko Kendil mengaku sudah jadi musafir selama 19 tahun, tepatnya sejak 2001 silam. Ketika diwawancarai, pria berusia 41 tahun tersebut hendak ke Gunung Muria untuk mengambil tongkat yang ia kubur. Mengenai jalannya yang tampak cepat, Joko Kendil mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan jalan kaki, melainkan menunggangi macan putih. Diakui, macan putih itu didapat dari gurunya dengan melalui puasa. Begitu pula dengan nama Joko Kendil, disebut diberi oleh Syekh Hadi Guntur. Meski sehari-hari hidup di jalan, Joko Kendil tak lupa kewajibannya salat. Ia bahkan berpesan supaya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kini, pria yang diketahui bernama asli Kusnan itu belum menikah. Pria yang juga mengaku murid dari Sunan Kalijaga itu baru akan mencari jodoh usai perjalanan panjangnya selesai setelah 2025, lalu kembali ke gurunya. Joko Kendil, sosok musafir yang disebut-sebut memiliki khodam macan putih, tengah ramai diperbincangkan netizen, terutama di media sosial TikTok. Pengakuannya yang bisa berjalan cepat karena menunggangi makhluk menyerupai macan putih ramai disorot publik. Dia mengklaim sudah 21 tahun mengelilingi Pulau Jawa dan akan berhenti berkelana 2025 mendatang. Boten melampah sing melaku macane, macan putih tidak berjalan, yang berjalan macan saya, kata Joko Kendil dari akun @sinauhurip. Sontak setelah cuplikan wawancara Joko Kendil ini viral di media sosial, tak sedikit yang menyebut bila sang musafir memiliki kesaktian. Berdasarkan spekulasi sejumlah netizen, kemampuan Joko Kendil menjelajah Pulau Jawa didorong oleh khodam yang mendampinginya. Orang yang didampingi khodam leluhur, konon memiliki ciri-ciri yang mencolok. Berikut tanda-tanda ketika seseorang didampingi oleh khodam harimau putih. 1. Berwibawa. Ciri-ciri orang memiliki khodam macan putih adalah berwibawa. Khodam yang satu ini akan mengikuti orang yang memiliki sifat pembawaan yang sama. Salah satu karakter khodam tersebut adalah berwibawa. Alhasil, jika orang memiliki khodam tersebut, maka orang yang ada di dekatnya akan merasa segan. 2. Pendiam. Orang yang pendiam konon disukai jenis khodam tersebut lantaran mempunyai sifat dan karakter yang serupa. Orang yang disukai pun semacam itu, yakni orang yang cenderung sifatnya pendiam. Jadi, dia tidak suka mengurusi yang tidak menjadi urusannya. 3. Karismatik. Seseorang yang memiliki khodam macan putih biasanya tampak karismatik. Orang dengan khodam ini dapat menarik perhatian seseorang dan terlihat memukau. Bahkan, dia juga bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang tepat. 4. Tatapan tajam. Ciri fisik orang memiliki khodam macan putih adalah memiliki tatapan tajam. Namun, tatapan tajam ini hanya terlihat pada waktu-waktu tertentu.
Misalnya pada 1 suruh hingga 10 suruh. 5. Temperamental. Orang yang memiliki ciri-ciri khodam macan putih keturunan adalah bersifat temperamental. 5. Temperamental. Orang yang memiliki ciri-ciri khodam macan putih keturunan adalah bersifat temperamental. Namun, sifat tersebut hanya terjadi pada kondisi tertentu. 6. Rajin ibadah. Ciri selanjutnya adalah rajin ibadah. Biasanya, khodam tersebut akan selalu mengingatkan pemiliknya agar menunaikan salat tepat waktu. Meski demikian, tidak semua seseorang yang rajin beribadah memiliki khodam. 8. Rezeki. Seseorang yang didampingi khodam kabarnya murah rezeki karena mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, termasuk atasan. 9. Mata batin terbuka. Dikatakan, ketika mata batin seseorang terbuka, maka akan lebih mudah baginya menembus alam gaib, bahkan jika kebetulan, akan bisa melihat makhluk astral, dan itu adalah salah satu ciri bahwa orang tersebut didampingi khodam macan putih. 10. Ucapannya sering terjadi. Kabarnya, ucapan seseorang yang didampingi khodam sering terjadi, apalagi jika dibalut emosi atau sedang marah. 11. Mempunyai insting atau naluri yang kuat. Orang yang didampingi khodam leluhur digadang-gadang memiliki insting yang kuat. 12. Bijak. Untuk orang yang didampingi khodam leluhur biasanya mempunyai sikap yang dewasa dan bijak, seringkali terlihat lebih tua dari usianya. 13. Asmara. Untuk urusan asmara atau jodoh, orang yang didampingi khodam leluhur seringkali agak sulit, karena beberapa kasus, si khodam pendamping merasa tidak suka dengan pasangannya sehingga mengakibatkan perbedaan prinsip. 14. Daya pengasih yang besar. Orang yang didampingi khodam leluhur disebut tidak bisa melihat orang lain susah. Dia akan selalu tergerak untuk membantu menyelesaikan kesulitan orang lain. 15. Daya kesembuhan. Orang yang didampingi khodam leluhur kabarnya akan memiliki daya kesembuhan yang lebih cepat dari biasanya. 17. Bicaranya bermakna. Setiap yang dibicarakan oleh orang yang didampingi khodam leluhur katanya selalu berisi dan penuh makna. Kembali ke sosok Joko Kendil, musafir yang mempunyai khodam macan putih. Saat diminta untuk memberikan nasihat tentang kehidupan kepada banyak orang, Joko Kendil pun mengungkapkan satu hal yang tak terduga. Mugo-mugo ora ono kejadian 2030. Semoga tidak ada kejadian 2030, ucapnya, saat ditanya lebih lanjut tentang kejadian seperti apa yang akan terjadi di tahun 2030. Joko Kendil pun memberikan clue, gampangnya enggeh koyok 2019, Corona, akeh sing mati, seperti 2019, Corona, banyak yang meninggal dunia, kata Joko Kendil. Ia pun mengatakan berharap semoga di tahun 2030 tidak terjadi seperti saat tahun 2019 yang lalu.
Salam Nabi Muhammad. Aturayaan, keren, baris. Salam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Salim. Paling bro. Jangan itu. Salam Nabi Muhammad.
di manajer yang akan paling Sallallahu Nabi Muhammad. Di 8 menit. Pas 6. Oke, kita akan mengikuti Mbah Joko Kendil. Saksikan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.